Pagi para taruna dimanapun kamu berada, bertemu kembali lagi dengan saya dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang marine pollution ataupun polusi laut ataupun pencemaran laut. Jadi pada hari ini kita akan membahas di lembar pertama ini, kegiatan belajar yang pertama ini adalah tentang sumber pencemaran laut. Lingkungan laut merupakan tempat hidupnya berbagai jenis biota laut dan tumbuhan yang sangat beraneka ragam dan harus dilindungi untuk mempertahankan ekosistem yang telah ada. Jadi, kerusakan lingkungan laut diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak peduli, dan akibat pencemarannya adalah antara lain yang pertama adalah daripada penyebab pencemaran laut yang itu dapat berasal daripada ladang minyak di bawah dasar laut, baik melalui rembesan maupun kesalahan pengemburan pada saat operasi lepas pantai. Yang berikutnya adalah penyebab daripada pencemaran laut yang lain adalah kecelakaan pelayaran seperti kapal kandas, tenggelam, dan kapal tanker yang tabrakan, dan pembuangan air bilge ataupun air got dari kapal. Yang keempat atau yang ke D itu adalah terminal bunker minyak di pelabuhan, di mana minyak dapat tumpah pada waktu memuat ataupun membongkar pengisian bahan bakar. Jadi walaupun sedikit banyaknya itu pasti ada terjadi suatu kehilapan ataupun kelalaian daripada ketika memuat ataupun membongkar pengisian daripada bahan bakar. Dan yang kelima ataupun yang ke E, ini penyebab pencemaran laut, limbah pembuangan refinery atau minyak pelumas dan cairan yang mengandung hidrokarbon dari darat. Sedangkan minyak bumi yang masuk ke dalam lingkungan laut seperti diperlihatkan pada tabel berikut di bawah ini ya, itu biasanya sumber pencemarannya ini kita lihat di tabel ini ada pembuangan limbah industri ataupun perkantoran, di mana jumlahnya adalah 37%, maaf. Kemudian di sini ada operasi kapal 33%, terus ada kecelakaan kapal tanker 12%, dan atmosfer 9%, sumber alam 7%, serta eksplorasi dan produksi sekitar 2% jumlahnya. Ini sumber-sumber daripada yang menyebabkan pencemaran laut. Yang berikutnya kita bahas tentang sebab terjadinya tumpahan minyak dari kapal, yaitu tumpahan minyak dari kapal terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena pertama adalah kerusakan mekanis, ya. Ya, apa itu kerusakan mekanis? Yaitu kerusakan dari sistem peralatan kapal, kebocoran lambung kapal, kerusakan katup-katup isap atau katup pembuangan ke laut. Selanjutnya adalah kerusakan selang-selang muatan bahan bakar. Dan ini bisa terjadi ya disebabkan oleh kerusakan mekanis ataupun peralatan. Kemudian kedua, kerusakan ataupun kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah kenapa bisa terjadi seperti itu adalah karena kurangnya pengetahuan ataupun pengalaman daripada manusia. Kemudian kurang perhatian dari personil pada saat pengisian bahan bakar, kurang ditaatinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, serta kurangnya pengawasan terhadap pentingnya perlindungan lingkungan laut. Kerusakan mekanis dapat diatasi dengan sistem pemeliharaan dan perawatan yang lebih baik dan pemeriksaan berkala oleh pemerintah. Dalam hal ini hal-hal yang lembaga ataupun bagian-bagian yang membidangi masalah pencemaran laut ya. Sedangkan kesalahan manusia itu dapat diatasi dengan memberikan training kepada personil kapal untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif ya. Selanjutnya saya akan menayangkan beberapa contoh video akibat daripada kelalaian manusia dan dua kelalaian adalah daripada sistem ataupun mekanik yang akan saya sampaikan di sini. Sebentar, ini ada videonya. Nah, ini videonya. Ini begitu banyaknya dari mulai limbah-limbah pertanian ya, peternakan, kemudian plastik
atau pemakaian plastik. Ya, jadi kehidupan kita seperti sekarang lebih mudah ya, ada plastik segala macam. Kemudian kemana itu dibuang semua? Tentu pasti adalah ke laut, ya, ke samudra ataupun ke laut. Ya, ini sampah-sampah yang berserakan betul plastik ini sangat sulit ya untuk ditanganin ya, termasuk matinya ataupun hewan-hewan yang ada di laut ya. Ini ada tergambar ya botol plastik ya, plastik itu yang masuk sampai ke terumbu karang ya. Dan ini akibat pengolahan daripada pencemaran yang ada di darat, di laut dan di udara tadi ya, yang sudah kita saksikan ya. Banyak hewan-hewan yang mati karena terkena oleh pencemaran yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Jadi kita kepengen laut kita itu bersih, sehat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi kita selanjutnya ya. Ini apa tindakan kita ketika ini terjadi pada laut kita ya. Baik, itu tayangan video yang saya sampaikan tadi ya. Semoga ini bermanfaat, penyampaian sebagai dasar penyampaian kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk modul ataupun materi pencegahan pencemaran di laut. Jadi kalau ada pertanyaan nanti setelah kalian saksikan video ini, simak, cermati dan catat video pembelajaran ini, lalu dibuat pertanyaannya serta diambil rangkuman ataupun ringkasan yang biasa kalian kerjakan ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.